Suatu malam di kota Istanbul, Turki, saat orang-orang kaya sibuk berpesta, di situ ada seseorang yang bekerja memulung sampah-sampah di pinggiran kota. Pria tersebut bernama Mehmet. Malam itu ketika sedang memulung sampah, lalu sebuah rumah menarik perhatian Mehmet, yang ternyata Mehmet selalu memandang ke arah sana sebelum kembali ke gudang. Namun tak lama kemudian hujan pun tiba-tiba turun, Mehmet terpaksa bergegas pergi. Setibanya di gudang, adik Mehmet yang bernama Gonzi kemudian datang mengetahui sang kakak yang pergi mulung sampah sendirian. Di situ Gonzi pun marah mengatakan bahwa memulung sampah bukanlah tugas Mehmet karena dia adalah bos di sini. Walaupun bukan adik kandungnya, namun Gonzi sangat mengkhawatirkan kesehatan Mehmet yang ternyata sedang menderita gagal ginjal akibat terlalu memaksakan dirinya. Kondisi badan Mehmet pun semakin drop dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Sesampai di rumah sakit dengan kondisi parah, para petugas di sana bukannya langsung menolong Mehmet, malah mereka menyuruh mereka berdua mengambil antrian dulu dan menunggu giliran. Pelayanan terhadap Mehmet rupanya berbeda dengan seorang ibu yang tiba-tiba datang berpenampilan terlihat cukup kaya yang membawa anaknya, di mana para petugas di sana segera menolongnya. Di momen ini, Mehmet terus-menerus memandanginya karena dia merasa seperti mengenal sosok ibu tersebut. Ketika tiba giliran Mehmet dan setelah diperiksa, dokter pun cuma mengatakan jika sampai saat ini masih belum ada persediaan donor ginjal untuknya. Mehmet ternyata sudah sering datang kontrol, tapi jawaban yang dia terima selalu sama, yakni Mehmet disuruh bersabar sambil menunggu sampai donor ginjal tersedia untuknya. Setelah Mehmet selesai cuci darah, paman mereka bernama Tahsin datang menjemput. Paman Tahsin ini adalah orang tua angkat yang telah membesarkan Mehmet dan Gonzi hingga mereka dewasa. Dalam perjalanan pulang, paman Tahsin bertanya kepada Mehmet bagaimana soal biaya operasi bila suatu saat donor ginjal untuknya sudah ada. Mehmet menjawab kalau dia punya uang tabungan, meskipun jumlahnya sekarang masih belum cukup. Tapi menurutnya tinggal nabung sedikit lagi, maka biaya operasi bisa ketutup. Di sepanjang perjalanan itu, mereka bertiga pun saling bercanda, tertawa, dan bernyanyi bersama. Mehmet tinggal di sebuah gang pemukiman bernama Gang Derita, yang mana lingkungan tempat dia dibesarkan itu penuh dengan prostitusi, pecandu narkoboy, dan bocah-bocah jalanan yang suka menghirup lem. Sebelum tidur, Mehmet rupanya selalu melihat foto kenangan masa kecilnya bersama sang ibu untuk mengobati rasa kangennya. Keesokan paginya, kondisi Mehmet sudah membaik. Setelah mandi dan sarapan, dia kemudian berangkat menuju gudang sampahnya. Dan di sepanjang perjalanan, dia terlihat sangat ceria sambil menyapa setiap orang yang ditemui. Bahkan memberi uang pada bocah-bocah yang ingin beli lem buat mabok, serta menyapa teman bencongnya dan lain sebagainya. Sesampai di gudangnya, anak-anak pemulung rupanya sudah pada nunggu. Ternyata Mehmet ini adalah bos pengepul sampah di gudang itu, di mana dia memberi pekerjaan untuk anak-anak jalanan yang tak memiliki orang tua serta tempat tinggal. Lalu saat Mehmet dan Gonzi sedang asik ngobrol, Mehmet mendadak teringat tentang mimpi mereka berdua yang dulu pernah ditulis saat hari ulang tahun Gonzi. Di catatan itu ada beberapa daftar mimpi dan cita-cita mereka seperti ingin naik pesawat, menginap di hotel mewah, dan lain sebagainya. Namun ada satu mimpi yang sampai sekarang masih belum terwujud, yaitu bertemu dengan ibu kandung mereka. Di situ Mehmet pun berjanji bahwa suatu hari nanti ia pasti akan menemukan sang ibu. Yang berbeda dengan Gonzi yang rupanya lebih memilih menikmati hidupnya hari demi hari tanpa memikirkan masa lalu. Tak lama kemudian mereka pun memulai pekerjaan mereka sebagai pemulung sampah. Setelah semuanya selesai bekerja dan menerima bayaran masing-masing, Gonzi pun terlihat datang paling akhir. Lalu ketika Mehmet menyuruh Gonzi menimbang hasil mulungnya hari ini, Gonzi justru buru-buru ingin pergi karena dia berencana akan pergi ngemis di sebuah acara agar bisa dapat duit lebih banyak lagi. Akhirnya di sana tinggallah cuma Mehmet seorang diri dan menghitung uang penghasilan hari ini.
Lalu ketika ia ingin menyimpan uang tabungannya di dalam lantai bawah sofa, tiba-tiba dia mendengar suara aneh. Anak kecil itu pun terlihat ketakutan saat Mehmet mendekatinya. Mehmet pun mencoba perlahan-lahan menanyakan siapa nama dan di mana rumahnya. Tapi anak itu tetap tak bicara sepatah kata pun, hingga akhirnya waktu Mehmet menawarinya makanan, nih bocah dengan sigap langsung duduk di bangku. Terlihat seakan sudah berhari-hari dia tak pernah makan. Tapi karena nih bocah tak juga mau bicara, Mehmet terpaksa mengancam dengan akan melaporkannya ke polisi. Mendengar itu, barulah nih bocah mau memberitahu bahwa namanya adalah Ali. Ali pun menceritakan kalau yang telah membuangnya ke dalam karung sampah adalah ibu kandungnya sendiri. Mehmet lalu memperhatikan banyak luka memar di sekujur tubuh Ali seperti habis dipukuli. Mehmet pun bertanya siapa yang telah melakukan semua itu. Ali kemudian menjawab jika dia dipukuli oleh ayah tirinya. Setelah itu Mehmet kemudian membawa Ali ke rumahnya. Dan setelah Ali tertidur, Mehmet lantas memanggil Gonzi. Ia pun memberitahu tentang anak dari dalam karung sampah milik Gonzi itu. Gonzi yang melihat Ali di situ sangat terkejut. Ia berkata tak mengerti kenapa nih bocah bisa ada di dalam karungnya. Gonzi kemudian menyarankan agar Mehmet melapor ke polisi. Tapi Mehmet menolak. Dia justru memutuskan akan merawat Ali sendiri dan meminta Gonzi agar tak memberitahu masalah tentang Ali pada Paman Tahsin. Karena terus dipaksa, Gonzi pun akhirnya berjanji tak akan memberitahu siapa-siapa dan lantas segera pergi. Keesokannya Mehmet pergi membelikan baju dan celana dalam serta kebutuhan lainnya untuk Ali. Lalu tak lama kemudian saat sedang menunggu barangnya diambilkan penjual baju itu, Mehmet pun kebetulan bertemu dengan ibu yang dia lihat bersama anaknya waktu di rumah sakit kemarin. Yang mana terlihat ada luka memar di wajah ibu itu. Mehmet pun bertanya bagaimana keadaan si anak sekarang. Mendengar pertanyaan tersebut, ibu itu mendadak ketakutan dan langsung pergi dari toko baju itu. Berselang beberapa waktu kemudian, Mehmet mengajak saudara-saudara angkatnya dan Ali juga mandi bersama di pemandian umum khas Turki. Di sana Mehmet merasa kasihan melihat luka-luka memar di sekujur tubuh Ali ketika dia memandikannya. Sementara di sisi lain, Gonzi terlihat menikmati pemandian bersama anak-anak yang lain. Di momen itu, salah satu anak lalu bertanya tentang apa maksud tato di pinggang Gonzi itu. Gonzi pun memberitahu kalau tato itu adalah gambar kedua orang tuanya. Walaupun sejak lahir, Gonzi tak pernah sekalipun melihat wajah mereka. Usai mandi, Mehmet, Ali, dan Gonzi melanjutkan makan siang di sebuah kedai burger. Lalu karena Ali tak tahu kapan tanggal lahirnya, maka Mehmet pun berencana mengadakan pesta ulang tahun untuk Ali nanti malam. Dia pun mengajak Ali ke toko kue dan bertanya Ali suka kue apa. Ali menjawab kalau dia suka kue coklat. Mehmet ngobrol dengan penjaga toko yang ternyata mereka berdua sudah lama akrab karena Mehmet sering membeli kue di sana. Di dapur kue itu, Mehmet lalu bertanya pada si penjaga toko apakah ada kue sisa yang belum kadaluarsa agar harganya lebih murah. Penjaga toko itu pun menunjukkan satu kue tar coklat yang ada di sana. Akan tetapi saat Mehmet sedang memilih kue, mendadak dia mendengar suara Ali berteriak. Ali ternyata akan dibawa oleh seseorang di luar sana. Mehmet yang mengetahui itu lantas langsung menampar Gonzi karena tidak bisa menjaga Ali dengan baik. Malam pesta ulang tahun Ali pun dimulai. Di sana semua anak bergembira menari bersama diiringi alunan musik. Namun Gonzi malah terlihat murung gara-gara kejadian tadi siang. Sehingga dia pun mulai memikirkan kondisi Mehmet sang kakak yang terlalu menyayangi Ali. Kemudian tibalah waktunya untuk meniup lilin. Di sana Mehmet menyuruh Ali untuk terlebih dulu meniup lilin. Namun Ali gagal memadamkan lilin-lilin tersebut hingga membuat semua orang tertawa. Hingga akhirnya Mehmet pun mengajak Ali meniupnya bersama-sama. Setelah acara itu selesai, Mehmet dan Ali duduk berdua sembari memandangi perkotaan Istanbul malam itu. Di momen itu, Ali kemudian memberitahu Mehmet apa doanya sebelum meniup lilin tadi. Yakni dia ingin sekali menabung dan memiliki banyak uang agar bisa membawa ibunya pergi. Keesokan harinya, Mehmet mengajak Ali ke pantai untuk mengajarinya berenang, dan di sana dia juga bertemu dengan Gonzi yang sedang mulung.
Sepulangnya ketika malam hari setelah menidurkan Ali, Mehmet langsung pergi ke gudang untuk membuatkan Ali sebuah gerobak kecil agar dia bisa ikut mulung dan mengumpulkan uang sendiri. Tak lama kemudian mendadak Paman Tahsin datang dan mereka berdua pun duduk berbincang sambil minum teh bersama. Rupanya Tahsin datang ke sana ingin membahas tentang Ali. Mendengar itu, Mehmet pun terlihat kecewa karena pasti Gonzilah yang telah mengadu pada Paman Tahsin. Mehmet pun hanya bisa menjawab bahwa di sini Ali hanya sementara dan dia sendiri yang akan merawatnya sampai siap bertemu dengan ibunya. Mehmet sangat yakin kalau ibunya Ali akan merasa sangat senang bila bisa bertemu dengan Ali lagi. Karena bagi Mehmet, semua orang tua pasti mencintai anaknya. Mendengar jawaban itu, Paman Tahsin langsung meledak lantas berupaya menyadarkan Mehmet dengan berkata, kalau memang semua orang tua mencintai anak mereka, lalu kemana orang tua Mehmet? Kemana orang tua Gonzi dan kemana orang tua anak-anak jalanan lainnya? Di sini Paman Tahsin mencoba menyadarkan Mehmet agar dia bisa menerima kenyataan, yakni kenyataan bahwa tak semua orang itu adalah baik. Mendengar nasihat itu, Mehmet pun hanya bisa merenung terdiam. Esok paginya di depan rumahnya, Mehmet memanggil-manggil Ali agar keluar. Tapi nggak tahu kenapa para anak jalanan yang ada di situ malah mentertawakannya. Lalu ketika Ali telah keluar, dia pun memberikan hadiah sebuah gerobak sampah kecil buat Ali yang semalaman tadi dibuatkan oleh Mehmet. Mehmet ingin mengajak Ali memulung bersama agar Ali bisa mencari dan mengumpulkan uang sendiri untuk menyelamatkan ibunya dari ayah tiri yang jahat. Mereka pun memulai pekerjaannya memulung dengan terlebih dulu mengajak Ali balapan gerobak di gang itu. Malam hari sepulang dari memulung dan sebelum menidurkan Ali, seperti biasa Mehmet melihat foto masa kecil bersama ibunya dulu untuk mengobati rasa rindunya. Di sana Mehmet juga menemukan mobil mainan kesayangannya saat kecil dulu dan memberikan mainan tersebut untuk Ali. Ali pun merasa sangat senang bisa mempunyai mainan baru. Kemudian setelah Ali tertidur, seperti biasa Mehmet pergi ke gudangnya. Dan di luar rumah dia melihat para anak jalanan lagi pada mabok habis ngisep lem. Mehmet pun berkata pada mereka agar menjauhi dan jangan pernah mempengaruhi Ali, apalagi mengajak Ali ngelem. Di dalam gudang saat Mehmet sedang mencatat penghasilan hari ini, tiba-tiba penyakit ginjalnya kambuh lagi. Beruntungnya dia tertolong karena masih punya stok obat-obatan di situ. Lalu akibat rasa sakit yang tak tertahan, Mehmet pun memutuskan akan pulang ke rumah. Namun saat di perjalanan dia malah melihat para anak jalanan tadi sedang berkumpul di depan rumahnya. Yang ternyata selama Mehmet pergi tadi, mereka semua ternyata telah membuat Ali mabok lem. Mengetahui itu Mehmet pun begitu panik. Tapi beruntungnya malam itu kondisi Ali tak terlalu parah akibat menghirup lem karena terhasut para anak jalanan tadi. Mereka rupanya mengatakan kalau Ali mabok, Ali pasti bisa bertemu dengan ibunya. Akhirnya karena rasa rindu yang sangat dalam, Ali pun terhasut oleh para anak jalanan tersebut. Keesokannya Mehmet mengajak Ali pulang ke rumahnya, yang mana awalnya Ali menolak karena masih takut dengan ayah tirinya. Namun setelah Mehmet meyakinkan bahwa niat dia untuk membantu menyelamatkan sang ibu, akhirnya Ali pun mau. Setelah berjalan cukup jauh, mereka berdua akhirnya sampai dan mencari alamat rumah Ali. Di situ Ali mendadak terdiam saat memandangi sebuah apartemen. Berselang beberapa saat dari apartemen tersebut, kemudian keluar seorang pria berkemeja begitu rapi. Ali yang melihatnya langsung ketakutan dan bersembunyi di belakang Mehmet. Pria itu ternyata adalah ayah tiri Ali yang selama ini selalu memukulinya. Mehmet yang mendengar itu lalu menyuruh Ali menunggu sebentar, sementara dia pergi mengejar pria tersebut. Tapi sayangnya di tengah jalan, Mehmet malah kehilangan jejak ayah tiri Ali. Kemudian saat kembali, dia pun terkejut melihat Ali sudah menangis ketakutan di dalam karung, yang mana di wajahnya juga ada luka memar seperti habis dipukuli oleh orang. Mehmet pun menyangka kalau orang yang memukuli Ali adalah para pemulung yang ada di situ, yang keberatan jika Ali memulung di wilayah mereka. Emosi Mehmet pun langsung memuncak dan berkelahi dengan para pemulung itu.
Akibat kejadian itu, Mehmet pun dilarikan ke rumah sakit. Di situ seorang mbak-mbak perawat mengatakan kalau Mehmet hampir saja mati jika saja polisi tidak menyelamatkannya. Meskipun dalam kondisi terbaring parah seperti ini, yang ada di pikiran Mehmet hanyalah Ali. Dia pun terus menanyakan di mana Ali kepada perawat itu. Namun sang perawat berkata tak ada anak bernama Ali dan mengira jika Mehmet pasti sedang pusing akibat setengah darah di dalam tubuhnya itu masih berada di dalam mesin cuci darah. Tak puas bertanya kepada mbak-mbak perawat itu, Mehmet kembali bertanya pada Gonzi yang menjaganya di situ tentang keberadaan Ali. Tapi Gonzi menjawab kalau dia tak menemukan Ali dimanapun. Mehmet yang mendengar itu mendadak begitu panik dan meminta Gonzi segera membawanya pulang. Gonzi pun akhirnya membopong Mehmet pulang ke gudangnya dalam kondisi yang sangat parah karena setengah darah di tubuhnya masih ada dalam mesin cuci darah tersebut. Di sana Mehmet lalu menggeser sofa dan mengambil semua uang tabungan yang selama ini dia kumpulkan untuk biaya operasi ginjalnya. Kemudian ketika Paman Tahsin datang mencoba menghentikannya, Mehmet justru tetap bersikeras ingin menggunakan semua tabungannya untuk menolong Ali. Di situ Mehmet bahkan sampai mengancam Tahsin dan Gonzi dengan sebuah pisau agar dirinya diizinkan pergi. Akhirnya mereka pun mau nggak mau terpaksa membiarkan Mehmet pergi membawa mobil Paman Tahsin. Ketika sampai tujuan dan sambil menahan rasa sakit, Mehmet pun berjalan perlahan menuju pintu apartemen tempat Ali tinggal. Di pintu apartemen itu seorang nenek ternyata telah menunggu dan terlihat tak begitu kaget dengan kehadiran Mehmet. Dia seakan seperti sudah terbiasa melihatnya datang ke rumah mereka. Tapi berbeda dengan si kakek yang justru merasa terganggu dengan Mehmet. Sehingga kakek itu pun langsung mengusirnya sambil mengatakan kalau Ali sudah tidak tinggal di sini lagi. Sambil menodongkan sebuah pisau, Mehmet lalu memaksa masuk ke rumah itu dan mencari Ali di setiap kamar tapi tak menemukannya. Hingga akhirnya sampailah dia di sebuah kamar yang tampak berbeda dari kamar-kamar lainnya. Kamar yang kembali membuka kenangan luka lama masa kecil Mehmet. Lalu dari belakangnya si kakek dan nenek itu memanggil nama lengkap Mehmet, yaitu Mehmet Ali. Di sini baru diketahui ternyata Ali adalah Mehmet di masa kecil, yang mana selama ini Mehmet ternyata sedang berhalusinasi seolah bersama seorang anak bernama Ali. Padahal faktanya Ali itu adalah dirinya sendiri di masa kecil dulu. Kakek nenek itu kemudian mengatakan kalau mereka baru saja pindah ke rumah itu dan tidak tahu tempat yang sekarang mereka tinggali ini ternyata dulu adalah rumah keluarga Mehmet Ali. Ternyata di rumah inilah Mehmet Ali kecil disiksa ayah tirinya. Dan karena tak kuat melihat penderitaan anaknya, sang ibu pun membawa Mehmet Ali pergi kemudian menaruh dia di sebuah karung sampah. Sejak saat itulah dari kecil Mehmet dirawat Paman Tahsin hingga dia dewasa sekarang dan selalu hidup sebatang kara. Berselang beberapa saat kemudian, di situ, di gang derita itu, akhirnya Mehmet Ali pun ditemukan oleh polisi tergeletak sudah tak bernyawa. Cerita film ini pun selesai. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe, dan tulis juga komentar kalian di bawah. Sekian dulu, saya Ogans, sampai jumpa di video berikutnya.